Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas Persebaya. Persebaya akhirnya bisa menang setelah di pertandingan sebelumnya mereka kalah dan pelatih dari Persebaya yaitu Aji Santoso harus diistirahatkan dan kemungkinan kedepannya akan diganti oleh pelatih asing. Dan Persebaya menang menghadapi Bayangkara FC dengan skor 2-1. Ini modal bagus bagi para pemain Persebaya, bisa meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Persebaya setelah di pertandingan sebelumnya sempat down, sekarang bisa meningkat. Tapi permainan dari Persebaya masih ada beberapa kekurangan, seperti ketika membangun serangan masih ada beberapa salah-salah passing di lini tengah. Ya, ini para pemain Persebaya ini harus memperbaiki passing-passingnya agar lebih efektif lagi, dan jarak antar pemain kalau bisa lebih dekat ketika membangun serangan agar lebih efektif. Dan ketika menyerang terlalu banyak crossing, kan striker dari Persebaya yaitu Paulo Victor kan posturnya kan kurang tinggi. Sehingga beberapa kali ketika para pemain Persebaya membangun serangan melalui skema bola-bola crossing selalu kalah oleh para pemain bertahan dari Bayangkara. Dan di lini pertahanan sebenarnya permainan dari Persebaya khususnya pemain bertahan sudah sangat bagus ketika defense, sehingga para pemain Bayangkara sangat kesulitan. Ketika diserang, back dari Persebaya selalu rapat, sangat disiplin, tetapi kelemahan dari mereka ketika menghadapi bola-bola mati. Tadi gol dari Bayangkara berkat kesalahan dari para pemain bertahan Persebaya, sehingga bisa kebobolan itu karena kurang fokus ketika menghadapi skema bola mati. Itu adalah kelemahan terbesar dari Persebaya ketika bertahan. Ya, sudah ada perbaikan lah minimal permainan Persebaya pada pertandingan kali ini. Dan Bayangkara, mereka sebenarnya ketika membangun serangan enak ditonton melalui skema bola-bola pendek. Pusat serangannya itu melalui Mati Mayer. Tetapi ketika memasuki pertahanan dari Persebaya, mereka sangat kesulitan, kurang final pass, ya, sehingga sangat sulit membangun serangan. Dan golnya pun melalui skema bola mati, tadi golnya dari Bayangkara. Para pemain Persebaya juga bermain bagus, seperti striker. Terus di lini tengah itu Andre kurang maksimal, walaupun dia bikin assist pada pertandingan ini, tetapi ada beberapa kekurangan seperti passing-passingnya. Tetapi dia ada juga positifnya, yaitu dia sangat bekerja keras pada pertandingan kali ini. Dan di babak pertama maksudnya Persebaya lebih banyak mendapatkan peluang tetapi tidak berhasil dimanfaatkan. Ada yang dari Kasim Butan, Bruno memundur Mistar, Victor juga memundur Mistar, So Yamamoto juga kalau nggak salah. Tapi Bayangkara mencetak gol terlebih dahulu melalui gol dari Sani Rizky melalui skema bola mati. Setelah itu respon dari pemain Persebaya bagus, mereka sedikit meningkatkan permainannya, temponya. Beberapa kali menyerang dan akhirnya berhasil mencetak gol melalui gol dari Bruno, gol yang bagus, assist yang bagus dari Andre. Dia tahu kalau posisi Bruno sangat bagus dan Bruno juga bagus mengontrol bola, finishing yang sangat tenang dari Bruno. Ini gol yang sangat bagus. Dan setelah gol itu kedua tim berimbang, temponya tidak terlalu cepat, saling beri serangan tapi ya agak lambat lah permainannya. Terus di babak kedua masih seperti itu, akhirnya pelatih dari Persebaya, pelatih sementara Uston Nawawi memasukkan Ripal Wahyudi dan itu terbukti efektif. Permainan dari Persebaya di lini tengah lebih agak hidup karena Ripal juga pemain yang bagus, ya mungkin ada beberapa kebaikan lah dari Ripal, tapi dia tuh bisa menambah permainan dari Persebaya. Terus tadi Persebaya terlalu banyak menyerang melalui crossing lagi di babak kedua dan akhirnya berhasil mencetak gol. So Yamamoto tahu bahwa Persebaya kurang efektif ketika membangun serangan melalui crossing ketika menyerang, dan dia lebih memilih untuk shot jarak jauh, dan itu terbukti gol yang sangat luar biasa dari So Yamamoto. Harus diakui bahwa gol yang sangat bagus itu. Dan setelah gol itu permainan Persebaya menurun. Mereka ketika mendapatkan bola lebih hati-hati, lebih mendelay bola agar tidak membuat kesalahan. Ya mungkin ada beberapa kesalahan tapi tidak terlalu berbahaya. Dan Bayangkara menyerang tetapi permainan Bayangkara juga menurun. Dan ini modal yang bagus bagi Persebaya. Kemenangan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Persebaya. Ya memang masih ada perbaikan dari Persebaya. Pelatih baru dari Persebaya, kemungkinan pelatih barunya itu pelatih asing. Ya kita lihat saja ke depannya Persebaya bisa bangkit
atau tidak setelah mendapat kemenangan ini, bisa meningkat tidak performanya. Ya mudah-mudahan bisa meningkat agar persaingan di Liga 1 bisa sengit, bisa seru ketika Liga 1 ditonton. Ya saya akhiri, ya mudah-mudahan sepak bola Indonesia kedepannya bisa maju, karena saya sangat suka jika sepak bola Indonesia akan maju. Saya akhiri, assalamualaikum.